Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera buat kita semuanya. Yahobu Horas. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan bagaimana strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Ya, ini terkait dengan tugas yang diberikan Bapak Dr. Syahabudin Said, FSI, dalam workshop pelatihan keterampilan dasar teknik instruksional dan pekerti bagi dosen perguruan tinggi. Tentu strategi pembelajaran dan motivasi belajar ini sangat penting dalam perguruan tinggi, bagaimana supaya perguruan tinggi itu bisa maju. Tentu ada standar-standar yang harus diberikan, yang disiapkan oleh Bapak Ibu dosen atau guru-guru misalkan ya, yang mengajar di sekolah-sekolah. Nah, adapun yang menjadi tujuan umum ya terkait dengan strategi pembelajaran ini ya, ini bagaimana kemudian ya perguruan tinggi itu punya standar ya, punya standar, dan standar-standar ini tentu sesuai dengan peraturan Menteri Kemendikbud ya, sehingga ini akan mempengaruhi daripada capaian-capaian yang terhadap lulusan-lulusan di setiap perguruan tinggi itu. Kemudian yang menjadi tujuan khusus pembelajaran ini bagaimana kemudian ya menjelaskan strategi pembelajaran yang dilakukan di sebuah perguruan tinggi. Tentu strategi pembelajaran di perguruan tinggi di sini harus sesuai dengan peraturan-peraturan menteri yang telah ditetapkan. Kemudian di dalam strategi pembelajaran itu tentu ya ada motivasi ya, motivasi belajar ya dilakukan Bapak Ibu dosen ya. Bagaimana juga harus ya menjelaskan tuntutan belajar di sebuah perguruan tinggi. Nah, kalau kita lihat apa itu strategi? Strategi di sini adalah berbicara pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Strategi itu berarti ada jangka waktu yang harus ditentukan sebuah perguruan tinggi ya dalam membuat sebuah strategi. Ya, strategi di sini ya dibuat suatu rencana. Setelah ada rencana, tentu ya harus diberikan eksekusinya ya, harus dieksekusi ya, dieksekusi. Kemudian kalau kita lihat apa itu maksud daripada pembelajaran. Pembelajaran itu adalah proses interaksi antar mahasiswa dengan dosen, antara peserta didik dengan pendidik, dan sumber belajar ya pada suatu lingkungan belajar. Tentu pembelajaran ini ya interaksi ya, proses interaksi antara dosen dengan mahasiswa. Ya, di sana akan tercipta bagaimana ya dalam pembelajaran itu ada interaksi yang baik. Di sini kita harus ya, itulah namanya strategi pembelajaran tadi. Kalau kita lihat ya,
kalau kita bisa definisikan secara keseluruhan, ini adalah pendekatan-pendekatan bagaimana kemudian menciptakan proses interaksi yang baik antara mahasiswa dengan dosen, ya, supaya pembelajaran yang disampaikan Bapak Ibu dosen itu bisa tercapai dengan baik. Tentu ya, gagasan atau ilmu-ilmu yang disampaikan itu dapat diserap oleh mahasiswa, ya, atau diserap oleh peserta didik. Kemudian dosen di sini adalah pendidik profesional, ya, profesional dalam ilmunya, dengan tugas utama, ya, tugas utama seorang dosen itu adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan. Di sini bahwa Bapak Ibu dosen juga ya dituntut ya tidak hanya sebatas mentransformasikan atau mengembangkan atau menyebarluaskan ilmu. Bahkan ya harus mengetahui teknologi, ya, teknologi melalui pendidikan. Teknologi sekarang itu sangat penting, ya. Ini juga merupakan amanah yang sebagaimana diatur di dalam pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012. Ya. Tentu ada pertanyaan di sini, bagaimana kualifikasi dosen? Tentu kualifikasi dosen ini ya terkait daripada tadi yang bagaimana dosen itu bisa mentransformasikan ilmunya, kemudian mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan. Nah, tentu ya ketika ya di dalam sebuah perguruan tinggi itu ya harus punya standar. Standar di sini ya ini juga merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan strategi pembelajaran nanti. Harus ada ya standar seleksi mahasiswa. Ya. Standar seleksi mahasiswa itu seperti apa? Ya. Di sini harus dituntun ya mahasiswa itu harus cerdas, harus rajin, harus sabar. Ya, kemudian ya mahasiswa juga harus mengetahui bahwa ya ada biaya, ya tentu ada biaya ketika masuk dalam sebuah perguruan. Kemudian di sini ya kita bisa melihat bahwa ada juga ya pembelajaran ini adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis. Ya, ini sistematis, terintegrasi dengan baik. Ya, sehingga ini yang namanya nanti yang bersifat interaktif dan komunikatif antara dosen ya atau pendidik dengan mahasiswa. Ini menurut daripada menurut Jainal Arifin ya dalam bukunya, bahwa ya dia berpendapat bahwa ini adalah suatu proses atau kegiatan sistematis yang bersifat interaktif dan komunikatif antara dosen dengan mahasiswa. Nah, strategi pembelajaran di sini adalah komponen ya, komponen umum dari suatu rangkaian materi dan prosedur pembelajaran yang akan digunakan secara bersama oleh dosen ya, pendidik dengan mahasiswa. Strategi pembelajaran di sini adalah ya ada urutan atau ada pola perilaku dosen ya untuk dapat ya mengakomodasi semua variabel-variabel terkait dengan pembelajaran ya. Tentu pembelajaran ini harus dilakukan secara sistematis. Ya, ini menurut daripada Hilda. Nah, kalau kita lihat pentingnya strategi pembelajaran itu.
ya, bahwa strategi pembelajaran itu sangat penting, ya, sangat penting. Di mana pendidikan ini merupakan sektor yang harus menentukan kualitas suatu bangsa. Pendidikan itu ya bisa menentukan kualitas. Tentu ini akan berdampak bagaimana kemudian suatu negara atau suatu bangsa itu bisa maju. Ya, dikatakan juga sebuah negara yang maju, negara yang cukup berkembang atau yang disebut kita sebagai negara maju, ya ini harus bisa maju ketika ya sektor daripada pendidikan itu ya baik ada. Makanya ya ini strategi pembelajaran ini sangat penting karena yang kita ajari ini adalah ya orang-orang yang ke depan akan menjadi generasi penerus bangsa. Kemudian ya strategi pembelajaran ini juga ya bisa memberikan rumusan ya bagaimana acuan kegiatan pembelajaran, bagaimana mencapai tujuan pembelajaran, kemudian bagaimana menarik minat belajar peserta didik, bagaimana kemudian memotivasi, mendorong, menggerakkan, membimbing, dan menggerakkan peserta didik. Nah, di sini ya ada beberapa macam-macam bagaimana strategi pembelajaran. Yang pertama itu adalah strategi pembelajaran inquiry. Ya, ini merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis. Ya, bagaimana kemudian kita bisa ya membuat ya mereka itu bisa berpikir kritis secara kritis. Ya, mahasiswa itu bergairah dalam hal ini ya mereka itu bisa berpikir secara kritis. Ya, kemudian bisa ya menjawab sebuah masalah. Ya, ketika ada masalah mereka bisa berpikir kritis. Sehingga ya mereka bisa berpikir dengan baik ya. Kemudian ya ini proses berpikir ini ketika mereka bisa kita berikan misalkan sesi tanya jawab ya di kelas antara dosen dan mahasiswa. Kemudian ada strategi pembelajaran ekspositoris atau SP. Nah, strategi pembelajaran yang menekankan pada proses pemberian pengetahuan materi diberikan secara lisan atau verbal. Ya, ini juga ketika kita memberikan strategi pembelajaran ekspositoris ini juga bisa membantu mahasiswa agar menguasai materi pembelajaran itu secara optimal dan secara efektif. Karena di sini kita harapkan bahwa mahasiswa itu harus lebih aktif, ya, lebih aktif, ya, lebih aktif di dalam proses perkuliahan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah strategi pembelajaran berbasis masalah. Nah, di sini strategi pembelajaran yang memadukan beberapa kegiatan pembelajaran yang menonjolkan pada proses pemecahan masalah ilmiah. Ya, dalam hal ini ya kita bisa membuat strategi seperti ini bagaimana kemudian kita bisa merubah perilaku ya perilaku mahasiswa itu melalui pengalaman. Nah, ini ya di sini intinya. Kemudian ada strategi pembelajaran kooperatif. Ya, ini metode pembelajaran jenis ini termasuk dalam rangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa dalam kelompok tertentu. Ya, ya dalam hal ini kita ya bisa memberikan strategi pembelajaran seperti ini ya, misalkan kita bisa menggunakan kelompok-kelompok kecil ya, terdiri dari misalkan kita membuat satu kelompok ya, atau sebuah kegiatan ya, kita membuat mereka ya kita kelompokkan dan mengerjakan sesuatu masalah. Nah, di dalam masalah ini ya mereka bisa melakukan dengan
bagaimana memecahkan masalah itu. Nah, ini dia ya, yang di dalam strategi pembelajaran yang kooperatif. Kemudian ya, ada strategi pembelajaran yang meningkatkan keterampilan berpikir. Strategi ini diterapkan untuk mengutamakan bagaimana kemampuan berpikir mahasiswa. Ya, artinya bahwa di sini mahasiswa harus lebih meningkatkan keterampilan berpikir, mengutamakan kemampuan berpikir ya. Ketika kita membimbing mahasiswa itu melalui proses penemuan konsep sendiri, ya, kemudian mahasiswa itu harus dituntun mereka supaya mereka bisa terdorong, tergerakkan untuk meningkatkan keterampilan mereka melalui berpikir ya. Ini juga merupakan strategi pembelajaran ya yang bisa berjalan ya secara baik ya. Secara baik di mana kita bisa mengembangkan cara mereka berpikir, misalkan ya mereka itu kita suruh untuk misalnya ke perpustakaan harus banyak membaca. Kemudian ketika mereka baca, apa yang mereka dapatkan. Kalau ada masalah, tentu bagaimana, apa masalahnya. Sehingga ini harus ya ada keterampilan berpikir daripada mahasiswa. Ya mungkin saja sekian Bapak ini untuk pemaparan daripada strategi pembelajaran. Ya bagaimana kemudian ya strategi-strategi pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf ya kalau penjelasan atau pemaparan materi ini kurang baik adanya. Ya kiranya ya dengan yang sudah saya paparkan ini ya Bapak Ibu bisa dapat memahami dengan baik. Sekian dan terima kasih.